Dan ya, seperti yang kita ketahui, salah satu Gorosei telah diungkapkan namanya dan ini sangat menarik karena di satu sisi dari namanya aja ya itu seperti membongkar semua hal yang selama ini tidak kita ketahui. Yap, namanya yang merupakan Jagarsia Saturn adalah salah satu nama daripada planet tata surya kita, dan dengan begitu ini akan menegaskan sistem yang dipakai di One Piece akan benar-benar menganut sistem tata surya. Dan dengan begitu juga ini akan sinkron dengan apa yang ada di Ohara di perpustakaannya Profesor Clover. Dan ya, pada video kita kali ini kita akan berbicara soal itu dan juga kekuatan Saturnus yang telah dibocorkan oleh Kizaru jika kita sadar. Tetapi sebelum itu kita akan berbicara soal Profesor Clover. Yap, jika kita ingat kembali pada chapter tersebut ya, kita diperlihatkan seorang Profesor Clover tengah berada di suatu ruangan perpustakaan yang di dalamnya terdapat globe raksasa. Namun pada saat itu kita tidak tahu ya apa arti daripada globe itu. Apakah di luar sana, di luar di buminya One Piece ada planet lainnya atau tidak? Karena secara dasarnya tidak ada penjelasan tentang hal itu sampai saat ini. Tapi sepertinya Mimin paham apa maksud dari globe ini pada saat ini, di mana globe ini berkemungkinan besar menjelaskan sistem dunia atau sistem buminya One Piece. Yang mana alasannya adalah secara dasarnya apa yang dikerjakan oleh Profesor Clover sampai saat ini atau sampai sejauh ini dan sampai membuatnya terbunuh itu adalah mengkorek semua hal tentang abad kekosongan, kerajaan kuno dan sejenisnya. Nah, besar kemungkinannya bahwa globe ini menjelaskan hal-hal yang berbau dengan itu, dimana hal ini ya bisa didasari dengan senjata kuno yang memiliki nama berupa nama planet, contohnya Uranus. Jadi tentu itu akan berkaitan dengan abad kekosongan. Selain daripada itu, ini cukup berkaitan ya dengan logo daripada World Government yang menjadi dasar sistem dunia pada saat ini. Yap, jika diperhatikan logo World Government sendiri dan juga globe itu ya itu mirip. Ada satu titik pusat yang dikelilingi dengan titik lainnya. Maka dengan begitu pula Mimin akan menyatakan kalau ini menjelaskan sistem dunia yang disembunyikan sejak abad kekosongan, yaitu 5 planet utama, 1 planet terpimpin, dan 3 planet penghubung lainnya. Di mana 5 planet utama itu adalah Gorosei. Dan kenapa Gorosei? Karena menurut apa yang Mimin baca di wiki One Piece, nama Gorosei sendiri sebenarnya memiliki arti planet atau bintang, yang mana huruf terakhir daripada kata Gorosei dalam bahasa kanjinya itu memiliki arti bintang. Dan jika dipreteli satu persatu ya, kata Gorosei dalam bahasa kanji itu memiliki arti 5 tetua bintang atau 5 tetua planet. Dan kenapa Mimin begitu yakin kalau 5 planet ini adalah Gorosei juga? Karena juga ada suatu fenomena di alam semesta kita ini, di mana fenomena itu adalah munculnya 5 planet secara bersamaan dan juga secara deret yang terjadi sekitar 18 tahun sekali. Di mana 5 planet yang berurutan itu adalah Merkurius, Venus, Mars, Jupiter dan juga Saturnus. Dan jika diimplementasikan ke globenya Clover ya, itu adalah 5 planet yang deret ini yang tadi Mimin katakan di sebelumnya. Dan jika kalian sadar, ini akan berkaitan juga dengan Gorosei pula. Karena ketika Gorosei muncul untuk pertama kalinya di serial One Piece ini, itu secara bersamaan pula dan juga secara berderetan. Nah, ini dia menariknya. Jika deretnya itu ya kita sesuaikan dengan 5 deret planet itu, ini akan mirip posisinya, di mana posisi paling kanan adalah Saturnus. Dan itu benar, nama Gorosei yang satu ini itu adalah Saturnus atau Jagarsia Saturn. Nah, karena posisi yang paling kanan itu sesuai atau sama, besar kemungkinan yang ini adalah Juve Jupiter, yang ini mungkin Bruno Mars, yang ini mungkin Ome Venus, dan yang ini adalah Harry Mercury. Tapi entahlah ya, ngasal. Namun bagaimana menurut kalian?
Kemudian jika diperhatikan seperti yang kita lihat di sini ya, 5 planet ini di globenya Profesor Clover menghadap atau berposisi yang bersanding dengan satu planet lainnya, yaitu satu planet terpimpin di sini. Dan benar, itu adalah Imsama, sistem yang paling tinggi atau terpusat daripada sistem dunia ini. Hal ini juga ditegaskan dengan salah satu scene atau adegan pada chapter sebelumnya, dimana jika diperhatikan mirip bukan? Jadi bisa dikatakan sistem dunia yang dijelaskan oleh Profesor Clover di globenya itu menjelaskan bumi yang diatur atau dikelilingi 5 planet utama, kemudian 1 planet pemimpinnya dan 3 planet penghubungnya, dimana 3 planet penghubungnya itu adalah 3 senjata kuno. Yang mana kesimpulannya pada globenya Clover ini, 5 planet yang ini adalah Gorose, dan mungkin ya yang kecil ini di antara 5 planet lainnya itu adalah Tenryubito. Kemudian satu yang ini adalah Imsama, 3 yang kecil lainnya itu adalah senjata kuno. Jadi bagaimana menurut kalian? Dan sekarang kita berbicara soal salah satu kekuatan daripada salah satu planet daripada 5 planet utama itu, yaitu Gorose yang memiliki tongkat Jagarcia Saturn. Ya, seperti apa sih kekuatannya? Nah, belakangan ini daripada kalian dan juga semua orang menyangkut pautkannya dengan mitologi Yunani. Karena dari 3 nama lainnya soal planet ya, yaitu Uranus, Poseidon dan juga Pluton, berasal daripada mitologi yang sama dan juga menjelaskan apa hal tentang mereka itu. Jadi, bagaimana soal mitologi Saturnus daripada mitologi Yunani? Nah, secara singkatnya, Saturnus dikaitkan dengan dewa Kronos yang memiliki power, ruang, dan waktu. Mampu menempatkan suatu objek pada suatu ruangan dan waktu dan tidak akan membiarkan objek lain untuk bisa masuk ke dalamnya. Dan dikatakan kalau hanya ada satu objek di setiap ruang dan waktu. Singkatnya, atau dengan kata lainnya, kekuatan Saturnus ini ya di mitologi tersebut sepertinya mampu membawa satu objek di dimensi lain dan mengurungnya atau memenjarakannya atau pula mengasingkannya tanpa seseorang lain bisa masuk ke dalamnya. Nah, itu menurut mitologi Yunani. Dan sekarang bagaimana jika kita menyinggung soal astrologi? Dimana jika berbicara soal astrologi, Saturnus adalah sesuatu hal yang melambangkan takdir. Dan Saturnus secara dasarnya dalam dunia astrologi selalu menjadi musuh sosok daripada matahari. Kenapa? Karena dalam astrologi pula matahari itu melambangkan jiwa. Dan apa yang menyebabkan Saturnus bermusuhan dengan matahari? Dan ya, yang menyebabkan keduanya saling bermusuhan itu karena jiwa yang merupakan lambang daripada matahari secara dasarnya akan selalu terbelenggu dengan takdirnya Saturnus. Dimana Saturnus sendiri sering dikatakan sebagai mahkamah agung yang memberikan suatu hukuman kepada jiwa yang menjelma. Dan akibat itu ya, jiwa yang menjelma tidak bisa atau tidak dapat suatu kebebasan. Intinya Saturnus itu adalah pembatas dari jiwa matahari yang ingin kebebasan dan akan menghukumnya secara kemudiannya. Yang mana secara konsepnya, konsep astrologi ini akan cocok ya. Karena apa? Karena Saturnus tentu akan bermusuhan dengan Sun God Nika atau Luffy. Yang mana kesimpulannya adalah jika kita mengambil dari mitologi Yunani ya, Saturnus itu mampu menciptakan lingkup penjara yang berisikan satu objek. Jika kita mengambil maknanya dari astrologi, Saturnus adalah takdir, mahkamah agung atau hakim yang memberikan suatu hukuman. Dimana kalian benar, dua hal ini saling berhubungan. Dan jika kita gabungkan dan kita taruhkan suatu kesimpulan barunya, kekuatan daripada salah satu Gorose yang bernama Jagarcia Saturn adalah kekuatan takdir yang mampu memenjarakan dan juga menghukum seseorang di dimensi lain secara individu. Dan hal yang memperkuat soal itu adalah perkataan Kizaru. Sebelumnya Kizaru berkata kalau semua ini tidak akan berjalan sesuai keinginan Mugiwara Ichimi dan juga Vegapunk. Dimana perkataan Kizaru itu ya menyangkutkan takdir. Karena Kizaru telah membawa sosok sang takdir yang mutlak, yang skenarionya akan selalu berada di tangannya dan sesuai dengan keinginannya. Hakim
atau Mahkamah Agung selalu yang memegang alur dalam suatu persidangan. Jadi Jagarsia Sartun adalah sosok hakim penghukum takdir, yang mana akan sangat masuk akal kenapa Jagarsia Sartun pada saat ini ya datang ke Pulau Egghead dan kecewa berat dengan Vegapunk, yang mana besar kemungkinannya Jagarsia Sartun ini datang untuk menghukum Vegapunk yang telah berkhianat. Dan kemudiannya juga tidak akan menutup kemungkinan kalau Sartunus akan bentrok dengan Sangat Nika atau Luffy, dan disitulah kita mungkin akan melihat Sangat Nika di nerf habis-habisan, dan mungkin sedikit mengungkap kenapa Joy Boy bisa dikalahkan di 800 tahun yang lalu. Dan ya, bagaimana menurut kalian?